dikatakan Indonesia jumlah populasi muslimnya lebih besar, destinasi punya lebih banyak, tapi kita kalah sama Malaysia. Betul. Pertama memang kita itu selalu memperdebatkan yang sebetulnya nggak terlalu perlu ya. Jadi kita sebutkan wisata halal itu apa sebetulnya? Wisata halal itu secara sederhana dan ini bisa dikonfirmasikan juga. Bahkan ini saya juga dapat tambahan penguatan dari Pak Wapres kita, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bahwa wisata halal itu adalah satu wisata bagi kaum muslimin yang akan pergi berpelancong menuju satu destinasi. Ya kan? Ini. Jadi dia mamanya kemana? Ke Danau Toba. Nah, wisatawan muslim ini ya dia memerlukan extended services, pelayanan tambahan. Kenapa? Di tempat kunjungan wisata itu di Toba itu boleh nggak dia sholat? Kan harusnya bisa. Boleh nggak dia dapat makanan yang halal? Maksudnya boleh. Boleh nggak dia tinggal di Muslim friendly hotel yang tentunya ada kaedah-kaedah yang syar'i. Hotel syariah. Ya umpamanya ada musolanya, ada kiblat directionnya. Itu is choice. Kalau dia disediakan kan ini juga menjadi bisnis untuk destinasi itu. Jadi jangan Tobanya yang dihalalkan atau kalau kita ke Borobudur yang dihalal. Tidak. Jadi wisata halal itu bukan menghalalkan destinasi. Lebih ke penyediaan jasa dan fasilitasnya. Pelayanan. Nah kita ambil contoh yang paling populer, mall. Apa kalau kita mallnya itu yang halal? Bukan. Mall itu mempunyai fasilitas untuk orang sholat. Sehingga dia juga bisa tinggal lebih lama. Untuk para pengusaha juga menguntungkan. Umpamanya ada sholat maghrib, isya, dia bisa tinggal di situ. Ya. Nah dengan demikian dia ada charge untuk dinner. Ada charge untuk belanja lagi. Kan ini jadi ada win-win solution juga. Buat si pembelanja dia banyak dapat fasilitas itu. Nah ini sudah menjadi worldwide semacam bukan konsensus, acceptable. Kenapa? Jepang. Jepang itu sudah banyak fasilitas untuk orang muslim berwisata di sana. Ada bahkan dia menyediakan mobile masjid atau musola. Di Korea dia sudah ada 200 yang namanya restoran halal. Bahkan apalagi di Singapura sudah ada food court halal. Di Malaysia sudah ada jalan yang dedicated untuk orang-orang Timur Tengah yang biasa tidur sampai subuh. Nah mereka dikasih satu jalan terbuka sampai subuh. Karena mereka start habis sembahyang isya sampai subuh berkeliaran artinya belanja menikmati hidup. Karena negaranya kan panas. Nah ini bukan Arabisasi, ini adalah fasilitasi. Memberikan kesempatan buat itu. Nah ini yang kita sering. Kita kalah nih sama Malaysia menangkap peluang begini Pak. Menangkap peluang. Bahkan Malaysia apa saja yang mereka lakukan memang? Mereka salah satu memfasilitasi ini. Yang kedua mereka juga memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan. Dan juga memperjelas restorannya yang halal dan tidak halal. Dan juga mendidik kaum yang non-muslim. Umpamanya contoh, kalau kita ke Malaysia, saya beberapa kali, kita datang ke restorannya, kalau tidak halal, dia disebutkan, ini tidak halal. Tapi yang halal disebutkan yang halal, sehingga ini mempermudah, dan juga ini memberikan dampak yang positif bagi pelancong. Dia nggak susah-susah cari makan itu. Nah ini yang perlu. Di Bangkok juga sama, di Bangkok itu sekarang ada lebih kurang 15 hotel berdimensi halal. Bahkan ada bintang 5 dan seterusnya. Dan pengunjungnya atau yang tinggal di hotel halal itu tidak hanya orang muslim, non-muslim. Kenapa? Saya tanya. Karena di situ lebih nyaman, lebih tranquil, lebih calm, tidak ada hingar-bingar. Sehingga ini membuat family yang tinggal di situ nyaman. Bahkan kemarin saya dapat juga informasi dari Turki. Turki ya ampun Masya Allah. Turki itu sudah ada 250 hotel halal. Laku.